Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya di channel ini yang akan terus membahas sirkuit Mandalika dari pengerjaan hingga persiapan menjelang balapan berikutnya. Oke, sebelum itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah mengklik video ini dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari yang muda sampai yang tua. Semoga tetap sehat selalu dan dipermudah segala urusan serta limpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, di sini kita sudah berada dari ketinggian 60 meter, terlihat pemandangan yang sangat luar biasa sekali, serta dengan progres yang ada di dalam sirkuit Mandalika untuk pemelebaran run-off yang saat ini terus dilakukan untuk mengejar target tuntas sebelum gelaran World Superbike di sirkuit Mandalika nanti. Yang dimana progres pemelebaran run-off saat ini sedang memasuki tahap LPA-nya. Ada yang sudah jadi seperti di tikungan 10 dan 11, dan saat ini di tikungan ke-16 lagi dilakukan proses untuk penghamparan LPA sebagai lapis dari pondasi agregat tanah tahap terakhir. Jadi ini merupakan LPA pertama, nantinya akan dilanjutkan untuk penghamparan LPA berikutnya. Nah, jadi di area run-off tikungan 10 ya sudah selesai dihamparkan LPA tahap pertama, dan saat ini progresnya lagi dilakukan di bagian pinggir kiri. Sebuah alat loader lagi melakukan pembersihan di atas permukaan tanah, yang dimana nantinya akan menjadi tempat untuk gravel yang terlihat saat ini berantakan. Nantinya akan dirapikan kembali dan disesuaikan dengan lebarnya area run-off yang akan jadi nanti. Jadi untuk saat ini terus dibersihkan untuk area tanah di sini di pinggir kiri dari area run-off yang sudah jadi, dan di sini terus dilakukan pemadatan di atas permukaan LPA yang sudah dihamparkan untuk mendapatkan hasil lebih bagus dan mendapatkan kepadatan yang sesuai diinginkan. Ya, pada lapisan terakhir untuk LPA di bagian area run-off nantinya akan menggunakan alat finisher untuk menghamparkan LPA tahap terakhir. Yang dimana kita ketahui bersama bahwa pengerjaan lapisan LPA tahap terakhir di sirkuit Mandalika itu kemarin menggunakan alat finisher. Jadi nantinya akan menggunakan alat finisher juga untuk mengejar kerataan dari area run-off sebelumnya. Yang dimana finisher yang digunakan untuk mengerjakan tersebut adalah finisher canggih, yang dimana finisher tersebut dilengkapi dengan GPS stop count untuk mendapatkan hasil yang sesuai diinginkan. Ya, di sini kita sudah tiba di tikungan 11. Kita lihat langsung untuk area run-off yang sudah dihamparkan LPA tahap pertama. Ya, pada hari ini tak terlihat alat berat yang melakukan progresnya karena alat berat yang ada di sini membantu alat berat yang ada di tikungan ke-16 untuk segera menyelesaikan penghamparan LPA tahap pertama. Karena dirasa sudah cukup baik untuk pengerjaan di sini, maka alat berat di sini berpindah ke area pengerjaan yang perlu dipercepat untuk mengejar capaian seperti di tikungan ke-11 yang terlihat saat ini sudah dihamparkan sub-pace. Jadi saat ini alat beratnya sedang terfokus di area pemelebaran run-off di tikungan ke-16 yang saat ini memasuki penghamparan sub-pace. Nah, jadi setelah jadi pengerjaan penghamparan sub-base di run-off tikungan ke-16, artinya ketiga run-off di sirkuit Mandalika sudah siap untuk dilanjutkan proses berikutnya. Nah, jadi kita ketahui bersama bahwa run-off di sirkuit Mandalika itu nantinya akan diubah ada 6 titik di bagian tikungan sirkuit Mandalika, yang dimana untuk saat ini yang sudah terlihat ada 3 run-off di tikungan 10, 11, dan 16. Tinggal 3 tikungan lagi di beberapa area tikungan sirkuit Mandalika untuk pemelebaran run-off. Nah, jadi sirkuit Mandalika saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menyambut gelaran World Superbike pada pertengahan November nanti. Ya, segala progres di sirkuit Mandalika saat ini terus dikebut untuk mengejar target tuntas sebelum gelaran tersebut nantinya akan berlangsung di sirkuit Mandalika. Seperti persiapan terus dipermatangkan dan kelengkapan lainnya sirkuit Mandalika saat ini terus dilakukan untuk menyambut WSBK dengan lebih bagus dan lebih baik, tentunya lengkap nanti. Ya, di sini terlihat ada yang baru di bagian bawah kita ini ya. Di area gravel tikungan ke-9 saat ini sedang dilakukan pembersihan gravel. Kemungkinan besar di sini akan dilakukan pemelebaran run-off juga. Dan nanti kita akan cari info untuk lebih jelasnya. Dan baik, sekarang kita tinggalkan progres yang ada di sini. Kita akan menuju ke arah timur untuk melihat bagaimana perkembangan dari progres yang ada di sana. Serta saat ini di area AMP sedang dilakukan perakitan untuk AMP yang ukurannya sedang, tak besar dengan ukuran AMP yang sudah jadi saat ini. Dan saat ini aspal sel terus berdatangan banyak sebagai pengganti aspal sirkuit Mandalika yang lama. Nantinya rencananya pada bulan ini akan dilakukan pengikisan aspal ya sebelum dilakukan pengaspalan.
Jadi aspal yang digunakan nanti itu sama seperti aspal yang digunakan kemarin, yaitu Stone Mestic aspal yang akan dihamparkan nanti di sirkuit Mandalika dengan panjang 4,31 km. Dan di sini kita bisa lihat untuk proses penurunan dari aspal sel sebagai aspal pengganti sirkuit Mandalika atau lapis terakhir. Jadi yang dibongkar di sirkuit Mandalika untuk lintasannya itu hanya lapis terakhir saja ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum mengetahui apa itu AMP ya, banyak yang bertanya dari kolom komentar di video saya kemarin. Jadi AMP itu kepanjangannya Aspal Mixing Plant atau alat untuk pembuatan aspal, seperti itu teman-teman. Yang dimana kita ketahui bersama bahwa alat pembuatan aspal yang paling besar itu mampu menghasilkan aspal 240 ton per jam, seperti itu teman-teman. Baik, sekarang kita lanjut lagi di area sini. Terlihat para pekerja untuk sebelum melakukan pengecoran, terlebih dahulu di sini dilakukan pemasangan bagesting sebagai tempat pengecorannya nanti. Jadi terlihat di area sini sudah semakin lebar untuk hasil pengecoran area parkirnya. Jadi nantinya area baik di luar maupun dalam sirkuit Mandalika ada beberapa bagian akan dilakukan pengecoran. Jadi itu nantinya berguna buat para penonton yang mau menuju ke tribunnya masing-masing maupun yang mau keluar masuk menuju zona tengah maupun di luar sirkuit Mandalika agar melewati jalan area yang sudah dibeton agar tidak becek seperti pada gelaran WSBK maupun MotoGP kemarin. Dan saat ini ada beberapa area ya dilakukan pembetonan supaya tidak becek lagi pada gelaran berikutnya. Dan adanya drainase yang lebih banyak dibuat sekarang ini mampu mengaliri air dengan lancar sehingga tak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti banjir dan adanya genangan di beberapa area sirkuit Mandalika. Pokoknya aman terkendali seperti itu.